insya Allah cukup. Karena yang bisa mendatangkan kecukupan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pernah terjadi misalnya Nabi, ya Rasulullah, kami kuat makan, tapi tak kanyang-kanyang ya Rasulullah. Kira-kira ya Rasulullah, ayo kami barangkali kalian lupa membaca bismillah, kalian lupa menyebut nama Allah, makanya cukup-cukup. Maka orang ibu-ibu yang biasa itu suka makan, ya, dan kadang-kadang ada lupa baca bismillah. Ya, atau bagi ibu yang program ini barangkali, cukup sakit-sakit makan pun. Tapi ibu ikhlaskan ibu lapangkan dan baca bismillah, makan, insya Allah cukup. Abu Thalib tadi mau mengasuh Nabi Muhammad, ya. Abu Thalib sambut ibunda Halimah, orang bangsa, tapi mati sih. Iya. Kami rasanya Abu terlalu bermasalah, Abu terlalu berlebihan. Tidak tahu lu mana yang mau. Nah, jangan sampai kanan dulu. Dari pas kecepatannya dia, sorry, kontrol. Apa saja kita lanjutkan. Sampai mana ibu? Oh ya, Abu Thalib itu orang bangsa, sama ibunda Halimah. Tapi sejak mengasuh Nabi Muhammad, makanan yang sedikit cukup untuk membuat mereka kenyang seluruhnya. Karena apa? Berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkah wala yang wajari sebenarnya. Ya, karunia Allah yang datang kepada hamba. Nah, maka inilah berkah Bismillah yang pertama, mendatangkan kecukupan. Kemudian yang kedua, Bu, makanan yang dibacakan Bismillah tadi, insya Allah bisa menjadi obat bagi penyakit. Aku punya mama kampung, jadi mama kampungku badannya kuli, mau di Ustaz Agus Somad itu, kuli berarti. Tapi hebatnya beliau sepengetahuan aku, tak pernah sakit, sehat-sehat sih tahu badannya. Kau suatu hari mau main ke rumah dong, mau sampaikan masalah itu kan, aku bisa mama dan sakit-sakit sehat walafiat. Ada mama setiap mau makan di niatnya, ya Allah jadikanlah makanan ini sebagai obat bagi penyakit saya. Boleh jadi karena berkah dari paling beliau sampaikan itu, memang tak harus lagi sakit, sehat-sehat saja. Salah satu berkah Bismillah itu, makanan menjadi obat bagi penyakit kita. Sebenarnya banyak bentuk-bentuk berkah itu aku sampaikan contoh-contohnya sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, apa lagi keutamaannya? Menjadi penyenang hati. Jadi setelah saya makan itu hatiku senang rasanya. Nah, dan selain itu salah satu tujuan orang makan itu dulu membuat hati senang. Jadi ibu kalau di sini stres, kalau di sini banyak pikiran ibu mau makan pasti tanah hati aku senang hati. Salah satu berkah juga itu. Kalau yang lima makan pun selalu menjadi agenda inti. Kamu kalau mengisi doa atau akikah itu ceramah dalam malam dulu. Ya, kalau lalu 10 ini itu laporan. Kamu itu kamu orang tak fokus sama ini, kamu fokus sama ini. Aduh kalio, aduh kandangan, berapa bisa saja? Ya Ustaz. Ya Ustaz. Jadi maka kalau kita pilih saja kan. Yang dia lihat semua juga itu mau apa jadi bukan rumahnya kan. Nah makanya pendek-pendek saja. Termasuk kita paralel. Nah paralel itu makanya itu. Paralel itu apa agenda intinya soalnya? Apa agenda inti paralel itu? Kan bukan yang lain. Nah ini bertanya ibu kalau bintang paralel lain ini. Ibu bintang paralel ke hotel bintang 5 yang diundang artis papan atas Fauzana misalnya misalkan. Nah itu diundang ke situ, tapi tidak ada makanannya. Daripada ibu diundang ke alih yang sederhana, tidak ada organ yang ditri saja sekarang, tapi makannya lama, langsung batang bulan. Ayo ini. Kalau tidak tadi, atau yang tidak tadi, yang sederhana tadi. Ya, yang sederhana. Terus kita rumah makan sederhana. Namun itu sederhana kan. Nah, ibu-ibu yang mulia, maka inilah keutamaan Bismillah yang kedua, mendatangkan
pekerjaan yang dimulai dengan bismillah, maka banyak keuntungan yang kita dapatkan darinya, banyak manfaat yang kita peroleh dari pekerjaan tersebut. Ibu-ibu yang mulia, kemudian keutamaan yang ketiga, kita harus cepat jauh karena semakin panas rasanya. Nah, yang ketiga, bismillah itu mendatangkan bismillah itu menjauhkan kita dari setan, ya, melindungi kita dari godaan dan tipu daya setan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala rajulu baitah," apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, fadzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, dia sebut nama Allah ketika masuk ke dalam rumahnya dan ketika dia mau makan, qala syaitan, maka setan akan berkata li ashabi, kepada teman-temannya sama setan, la mabita lakum wala asya, tidak ada tempat menginap untuk kalian di rumah ini wahai para setan, dan tidak ada jatah makanan untuk kalian. Nah, ibu-ibu, kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, rupanya setan itu senantiasa mengikuti kita. Setan itu kira-kira tulian awak tahu, kama-kama awak yo satu masuk awak ke dalam rumah, yo satu lo masuk, makan awak yo satu lo makan, minum awak yo satu lo minum, baca Quran awak bisa satu lo. Bukan ibu jual tadi ya, bukan. Kalau baca Quran itu nggak bisa dong. Lagi ya, baca Quran, berzikir atau amal ibadah lainnya, setan tidak bisa mengikuti. Tapi itu menggoda saja punya misian, ya kan? Nah, jangan baca Quran, azan saja bukan dalam dalam hadis. Apabila azan dikumandangkan, maka setan akan lari, mohon maaf ya, sampai terkentul-kentul. Ya. Itu kalimat azan. Apalagi bacaan Al-Quran yang sangat powerful, kalam Allah, ya, maka setan tentu akan lari langkah lagi dan baik. Nah, itu yang dimuliakan Allah. Maka setiap agenda kita akan diikutkan oleh setan. Ya, nanti harus jangan nampak buat, jangan nampak dulu. Jadi itu, ya. Setan itu selalu membisikkan kepada keburukan. Misalnya orang karena itu di bank misalnya teller, ya. Jadi nyobakan main kompetitif, intinya merah saja kan. Nah, ini kan belum. Tuh diposisikan setan tadi. Saya anak agak saya bareng, ya kan? Oh dia itu nak, yang dia saya bareng masuk ke kantornya. Biswanya ulang kali ya. Biswanya yang tambah boleh bareng. Biswanya yang tambah boleh bareng. CCTV ini. Kamu jualnya masuk penjara akhirnya kriminal. Ketika kita sudah terjerumus dalam kehancuran, maka setan akan merdeka. Nah, itu contoh. Maka setan ini akan selalu membisikkan kepada keburukan. Maka hendaklah kita cegah ini setan ini mengikuti kita. Bagaimana caranya? Dengan membaca Bismillah. Bismillah ini menangkal godaan setan kepada kita. Nah, Ustaz, kalau dalam misalnya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi diceritakan, pernah Rasulullah sedang duduk, ada seorang sahabat yang tidak jauh dari beliau makan, dia mungkin makan lupa membaca Bismillah. Ya, jadi makan dengan lahapnya, dengan suasana. Pas tinggal suar terakhir, pas nyaman pun tinggal suar lain, baru kadang-kadang lupa membaca Bismillah tadi. Akhirnya baca Bismillahi awwalahu wa akhirah, atau dan kalau pakai huruf jar, Bismillahi fi awwalihi wa akhirih, dengan nama Allah di awal dan di akhir. Fawahikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pun tertawa mendengar orang tersebut mengucapkan itu. Kenapa Nabi tertawa? Maka Nabi menjawab, Mazala syaitan ya'kullah, dari tadi setan ikut makan bersama orang itu. Kemudian Nabi melanjutkan, falamma dzakara Allah istaqa'ana fi batni. Namun setelah dia baca doa tadi, yang di dalamnya dia menyebut nama Allah, membaca Bismillah, setan pun memuntahkan semua yang dia makan.
Nah, jadi baju di tengah baca dulu, baju di awal bagus. Kalau lupa misalnya baju di tengah-tengah, maka setan pun tetap akan meninggalkan kita. Tapi memandang buku, jadi ibu pakai untuk mengajar setan, ya. Nah, itu pakai pasangan jam tu kan, kalau baca Bismillah, dia bisa ditangasi baju ini mentang-mentang setan. Lalu pakai itu, nah itu kan pasangan jam kan, lupa dia. Lagi nasi, tangannya setan. Nah, jadi itu untuk guyonan saja ya. Nah, itu yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah keutamaan istilah yang ketiga, menjauhkan seseorang dari setan. Bahkan dalam riwayat yang lain dari Imam Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala yakni idza kharaja min baitihi." Barang siapa yang ketika mau keluar rumah dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka akan dikatakan kepada orang tersebut, wahai kamu yang membaca doa tadi, sungguh kamu sudah diberikan petunjuk, kamu diberikan kecukupan, kamu diberikan perlindungan dari segala hal yang buruk, dan setan-setan akan menjauh daripada dia. Bahkan dalam riwayat Abu Daud ada tambahan, setan akan berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kita bisa menggoda orang itu? Dia sudah dilindungi oleh Tuhannya. Maka Bismillah memang tak main-main. Setiap keluar rumah baca Bismillah ya. Yang paling utamanya Bismillah, ditawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dan ampe hal buku yang paling awal yang dikatakan diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan kecukupan atas segala kebutuhan di hari itu, diberikan perlindungan dari segala mara bahaya dan hal yang buruk, dan dijauhkan dari setan. Setan tidak akan bisa mendekatinya. Ibu-ibu yang mulia, kemudian yang terakhir, yang keempat, manfaat kalimat Bismillah itu adalah mendatangkan pertolongan Allah. Dalam hadis, dalam sebuah kitab yang berjudul Ad-Dirarah, Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi penulisnya menceritakan. Jadi di situ dimuat kisah-kisah yang berhikmah, kisah-kisah yang penuh dengan pelajaran. Dan kisah pertama yang beliau tuliskan dalam kitabnya adalah Fadilatul Bismillah, keutamaan membaca Bismillah. Bahkan kisahnya pun ada seorang wanita yang solehah, yang gemar membaca Bismillah. Setiap aktivitasnya yang mulai dengan Bismillah. Tapi suami daripada wanita ini kiranya orang munafik. Ya, jadi tidak suka mendengar Bismillah ini. Bahkan yang tanya istrinya, mungkin dia terpengaruh setan tadi ya, Bu ya. Makanya tidak senang angin yang mendengar Bismillah tadi. Sampai yang tanya istrinya, malam tidak baca Bismillah itu, itu, dan istrinya pun tetap sabar. Nah, sampai-sampai suatu hari suaminya merencanakan akan membuat engkau menyesal dengan kalimat Bismillah. Kasih cerita, suatu hari suaminya memanggil istrinya, dia kamar itu, keluarga barang, tolong simpan yang roti, suap dan minta tadi. Jadi istrinya pun masuk ke dalam kamar, membuka pintu lemari, tidak lupa membaca Bismillah, kemudian menyimpan dalam lemari tersebut, yang kunci pakai HP. Suami itu mencibur dari luar, oh di situ kau simpan, akan nengok ini saya. Nah, kemudian ketika istrinya sedang pergi keluar, apakah pergi ke kedai atau pergi ke pasar, suaminya diam-diam masuk ke dalam kamar, membuka pintu lemari tadi, nyambil barang tadi, nyolempar ke dalam sumur, ya, ke dalam sumur. Tujuannya mau mengarahkan istrinya, mempermalukan istrinya. Ini carilah aku mau kalimat Bismillah mau, ya, adulah aku mau pulang saja ini. Ketika istrinya pulang dari luar sampai rumah, suaminya pun bertanya, iya, yaudah, tolong ambilkan barang yang udah suruh simpan tetap udah terlalu. Jadi istrinya pun masuk ke dalam kamar, tidak tahu apa-apa, dibuka dari pintu lemari, tidak lupa membaca Bismillah. Ketika pintu lemari dibuka, Allah langsung memerintahkan malaikat mengambil barang yang dilempar tadi, kemudian dikembalikan ke dalam lemari. Saya buka cukup pintu lemari dibuka, terimalah aduh bagi barang dari situ. Tapi nggak ada bunyi krimnya dulu. Nah, mengambil barang tadi
bertaubat kepada Allah. Dan sejak saat itu suaminya mengikuti kebiasaan istrinya, gemar membaca bismillah dalam setiap aktivitas. Ibu-ibu yang mulia, keutamaan bismillah yang keempat, mendatangkan pertolongan Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka benar yang Allah sampaikan di ayat yang pertama kita kutip tadi, wadzukurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah kamu menyebut nama Allah, sering-seringlah maka kamu akan beruntung. Ya, ibu-ibu yang mulia, barangkali itu sedikit dari yang pun, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu bihadza wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan Bu sebelum kita tutup acara? Waalaikumsalam. Tapi dalam kalimat surah Al-Fatihah itu kan ada Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau menurut saya awam kan sama. Tapi saya lihat baru-baru ini kan postingan di TikTok, katanya kalau kita melakukan sesuatu kan baca bismillah. Kita kalau dengan menanam bacanya Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Jadi Bu, membaca bismillah ini itu memang dalam segala aktivitas. Mungkin ada kajian khususnya Ibu ya, kajian tasawuf atau mungkin pendalaman ayat Al-Quran. Bisa saja Bu, nggak apa-apa. Kalau memang itu bagian dari Al-Quran, kita baca apa-apa. Maka hasil dari maknanya ya. Nah, ya, yang lebih bagusnya lagi ini kan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertanyaan itu merancang Bismillah saja atau Bismillahirrahmanirrahim? Boleh, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Cuman, ya Bu ya, merancang bilang Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau Bismillah, merancang. Kalau itu ulama baca lengkap silahkan, tapi usahawan berdua pelafasan dulu. Jadi bukan cari yang lengkap, yang sempurna kan, tapi jangan capek. Dipanggil apa tadi? Ya kan? Nah, kalau baca sempurna, bacalah pelan-pelan. Kalau ibu baca jangan capek tengah itu, ancam Bismillah saja. Bismillah. Daripada Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat dibuang apa yang dibaca? Jumpa pun dibuang apa? Enggak, apa ini? Dari ini, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang ibu tanyakan tadi, Ar-Rahmanirrahim boleh silahkan. Ya kan? Selagi itu memang nama Allah, Ar-Rahmanirrahim nama Allah Asmaul Husna, ayat Al-Quran pula. Nah, semakin panjang yang dibaca, semakin bagus. Urutannya nggak mana bagus Ar-Rahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim, maka tentu saja lebih baik Bismillahirrahmanirrahim. Intinya semua kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang bagus untuk dilakukan, untuk dimulai dalam melakukan suatu perbuatan. Dan sekarang kita kaji adalah kalimat Bismillah. Nah, tapi Bismillah itu standarnya Ibu ya. Kalau Ibu baca lengkap sangat bagus. Berbeda itu. Ya, dalam Ibu silakan. Pas ya. Yang paling tutup dengan doa. Al-Hadi yang berkulu yang suami akal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bika asbahna, ya Allah denganmu kami masuki waktu pagi, wa bika nahya denganmu kami hidup, wa bika namut denganmu kami mati, wa ilaikan nusyur dan hanya kepadamu kami kembali. Allahumma rabbana walamna anfusana, ya Allah kami sering sekali menzalimi diri kami dengan berbuat dosa. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak ampuni kami, wa tarhamna, dan tidak kasihan kepada kami, la nakunanna minal khasirin, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami semua,
وذنوب والدينا dosa-dosa orang tua kami, warhamhum kama rabbana shighara, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka sayang kepada kami. Wa jami'al muslimin wal muslimat, ampuni juga dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, kaum mukminin dan mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah setiap usaha kami dalam mendekatkan diri kepadamu, setiap amal ibadah yang kami lakukan, termasuk agenda ini yang kami tujukan kami niatkan hanya karena-Mu ya Allah, untuk menghabiskan waktu kami dengan kebaikan, untuk menggunakan umur yang Kau berikan untuk sesuatu yang baik, maka terimalah sebagai amal ibadah di sisi-Mu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ya Allah berikanlah kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, berikan tubuh yang sehat, wa ziyadatan fil ilmi, ilmu yang bertambah, wa barakatan fil rizki, rezeki yang barokah, wa taubatan qabla al-maut, sempatkanlah kami bertaubat sebelum nanti, wa rahmatan 'inda al-maut, kasihanilah kami ketika proses mati, wa maghfiratan ba'da al-maut, dan ampunilah kami setelah mati. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, ya Allah mudahkanlah kami menghadapi sakaratul maut, wa najata minan nar yawma bainal neraka, wal 'afwa 'inda hisab, dan maafkanlah kami ketika hari diperiksanya amal, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman, ya Allah jadikanlah perkumpulan kami ini, jemaah kami ini sebagai jemaah yang senantiasa Engkau sayangi, Engkau rahmati, Engkau berkahi. Wa min ba'dihi tafarraqu ma'suma, dan jadikanlah setelah kami berpisah nanti kami senantiasa dalam penjagaan-Mu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam ajma'in, dan berikanlah salawat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bu, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan tausiahnya di hadapan kita bersama. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, saya sebagai pembicara mohon maaf atas segala kegelapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berdiri dulu, kita foto bersama dulu.